Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yumai Sofia Ningrum dengan NIM 203200091 kelas PGMID YIN Ponorogo. Di sini saya akan melaksanakan podcast dengan judul Media dan Sumber Belajar PPKN. Materi yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk mempermudah sampainya materi pelajaran kepada siswa. Penyampaian pesan atau materi tersebut dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik untuk belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya media pembelajaran ini, diharapkan dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar, serta memudahkan siswa memahami suatu materi pelajaran, karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini, maka proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Maksudnya ialah agar dengan adanya media pembelajaran ini, maka seluruh materi pembelajaran tetap dapat berkaitan satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan belajar. Tujuan yang terakhir yaitu membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Maksudnya, dengan adanya media pembelajaran ini, maka siswa dapat berkonsentrasi atau fokus pada materi tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengajaran. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Jadi, ketika seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat dan disukai oleh siswa, maka siswa akan lebih tertarik pada materi tersebut. Contohnya yaitu ketika guru menggunakan video pembelajaran tentang Pancasila bagi siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Manfaat yang kedua yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Contohnya yaitu ketika seorang guru menggunakan media gambar untuk menjelaskan suatu materinya. Yang ketiga yaitu metode pengajaran akan lebih bervariasi, karena dengan adanya media pembelajaran yang beragam, maka proses pembelajaran tidak berlangsung secara monoton dan membosankan bagi siswa, tapi pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga lebih disukai oleh siswanya. Manfaat yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Karena media pembelajaran yang beragam, maka siswa dapat melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. Selanjutnya, kriteria guru dalam memilih suatu media pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pengajaran. Dalam memilih media pembelajaran, guru harus dapat memilih media yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tercapai hasil yang maksimal dan sesuai. Kriteria yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Media pelajaran harus didukung dan disesuaikan dengan isi bahan pelajaran agar tidak melenceng dari materi. Kriteria yang ketiga yaitu keterampilan guru dalam menggunakannya. Ketika guru terampil, maka beliau dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan maksimal sesuai kegunaan dan fungsinya masing-masing.
Kriteria yang keempat yaitu tersedianya waktu untuk menggunakannya. Ketika guru dapat memilih suatu media, maka beliau harus dapat memastikan apakah waktu yang diperlukan media tersebut cukup atau tidak. Bila sekiranya waktunya tidak cukup, maka guru dapat memilih media yang lain. Kriteria yang terakhir yaitu sesuai taraf berpikir siswa. Guru harus dapat memilih media sesuai umur, tingkat kecerdasan, dan kebutuhan siswanya, agar media yang dipilih dapat membantu siswa sehingga belajar berlangsung secara optimal. Selanjutnya yaitu jenis dari media pembelajaran. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu visual, yaitu melalui indera penglihatan. Dibagi menjadi 3 yaitu gambar, bagan, dan kartun. Jenis media yang kedua yaitu media audio yang menggunakan suara. Contohnya radio, kaset, dan lab bahasa. Yang ketiga yaitu audio visual, yaitu media yang menggunakan unsur suara dan gambar. Contohnya seperti video, TV, dan film. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara kombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Klasifikasi dalam sumber belajar ada 6. Yang pertama yaitu pesan. Pesan yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Yang termasuk dalam pesan adalah semua mata pelajaran atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah orang, manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan, seperti guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software atau perangkat lunak, seperti slide, film, audio, video, modul, buku, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu alat. Alat ini disebut sebagai hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan seperti video, tape recorder, radio, dan TV. Yang kelima yaitu teknik. Prosedur yang dituntut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar serta terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pembelajaran. Misalnya pengajaran berprogram seperti modul dan simulasi. Yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik seperti ruang kelas, gedung, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik yaitu suasana belajar seperti suasana tenang, suasana ramai, dan lain-lain. Sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Sumber belajar yang dirancang sengaja direncanakan, dipersiapkan untuk pengajaran tertentu. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau tidak direncanakan atau tanpa persiapan tetapi langsung dipakai guna kepentingan pengajaran. Sumber belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber belajar cetak seperti buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, pena, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber belajar non-cetak seperti film, slide, video, model, boneka, audio, kaset, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu sumber belajar berupa fasilitas, seperti auditorium, perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan, olahraga, dan sebagainya. Sumber belajar berupa aktivitas atau kegiatan seperti wawancara, diskusi, ceramah, dan sebagainya. Sumber belajar berupa lingkungan seperti taman dan terminal. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Melalui sumber belajar tersebut, pembelajaran dapat terlaksana secara produktif tanpa ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Fungsi yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dasar pembelajaran dapat lebih ilmiah karena bersumber dari keilmuan seperti buku, modul, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya yaitu lebih memantapkan pembelajaran. Pembelajaran dapat lebih mantap karena berasal dari sumber belajar yang paten dan pasti. Selanjutnya, memungkinkan belajar secara seketika karena sumber belajar telah tersusun sebelumnya. Fungsi yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Karena sumber belajar yang bermacam-macam dan bervariasi, maka cakupan pembelajaran dapat lebih luas. Sekian podcast dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.